boleh Pak, kita lihat-lihat dulu yang tadi Bapak bilang ada batu yang bunyi-bunyi. Boleh nanti saya dampingi, saya unjukin gitu kan, bahkan untuk mencoba memainkan boleh. Tadi ada di bawah ada meja batu domen ya, ada dua jenis batu musik, ada kacapi dan bonang. Kemudian di situ ada kursi batu, kemudian ada ukiran kujang, ada jejak maung, ada batu pengujian dan singgasana raja yang 5. Oh, yang penutupnya di 5. Oke. Nah, sahabat ya, tadi kan ada sebutan saya menyampaikan ukiran kujang. Di mana adanya di batas teras 3. Teras 3 ini. Nah, ini Teras 3 ya. Jadi yang namanya simbol ukiran kujang itu ini pegangannya, ini runcingannya. Oh, ini. Jadi saya tidak bicara mitos. Ini fakta ya Pak ya? Kata orang tua dulu ini sebagai simbol senjata kujang. Senjata Ukiran kujang. Sahabat Sarjana iseng. sarjana iseng, kita jangan tertipu dengan mitos-mitos. Nah, ini dulu saya sempat terjebak, ada yang mengatakan jejak maung katanya. Mitosnya harimau loncat, batu pun berbekas. Oh, iya. Saya berpikir secara jernih, saya bilang harimau itu binatang, loncat ke batu ke berbekas kan tidak logis gitu loh. Iya. Nah, kita sekarang pakai pahat sedemikian apapun nggak mungkin sempurna ini kan. Iya. Ternyata ini hasil karya leluhur kita, entah dulu diukir atau dengan apa ya saya tidak tahu lah, walaupun dulu belum ada alat kan, dengan kepiawaiannya luar biasa. Nah ini jejak maung kata abah, kata kakek, tapi bukan jejak binatang, bukan jejak harimau. Harimau ya, Pak ya? Walaupun maung itu di Jawa Barat harimau. Nah ini ada siloka. Nah katanya silakan baca, kaji katanya, hitung berapa cekungannya. Setelah saya hitung, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa cekungannya 9? Nah secara matematika 9 itu angka yang nilainya paling tinggi kan? Iya. Artinya angka yang paling tinggi ya. tinggi atau kesempurnaan angka paling hebat, unggul 9 itu. Dan angka 9 dalam arti ini 9 ini itu angka yang paling unik karena 9 kali 9 81, 8 dengan 1 9 ditambah 9 18. Ya, 1 tambah 8 9. 9 juga. Oh iya. Nah, kalau orang Tionghoa 9 itu Q kan? Iya. Nah, ini 9 itu apa? Nah, sehingga kesininya ada yang namanya Wali Songo, Wali 9 kan? Iya. Nah, ini lebih awal udah ada makna apa sih Wali Songo itu? Wali 9 itu kan seperti itu kan? Iya. Nah, cuman Wali Songo itu kan udah Islam, udah akhir. Ini jauh-jauhnya sebelum udah ada, tapi ini melambangkan apa? Ini wali diri dalam tubuh manusia. Saya membaca terhadap diri ternyata memiliki lubang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di bawah 2. Oh iya. Nggak kurang nggak lebih. Iya. Dan kenapa di sini ada cekungan Kang? Ini ada cekungan depannya, cuma ini udah bergeser. Dulu datar nih. Saya mata ini ke sini, sini nyambung ke sini. Ini udah kebalik karena erosi. Ini dulu datar. Ternyata ini tempat duduk. Contoh seperti ini punten. Duduk ya. Oh iya. Nah, ini sebenarnya bekas 5 jari tangan dulu kan lebih besar tangannya kan? Oh iya. 5 jari tangan. Kenapa 9? Karena dulu kan ini mencepu. Ini. Oh gitu. Simbol ya? Ini 1 2 3 4 kan? Iya. Ini posisinya gini. Nah, kesini gitu. 5 jari tangan. Dia bukan binatang. Nah, ini tumit kiri kan? Oh iya. Ini tumit kanan. Menurut orang, saya tidak tahu ya, kalau orang tua dulu ini tongkat. Nah, menurut ceritanya atau mitosnya tempat Eyang Prabu duduk di sini lagi tirakat menghadap timur. Kenapa? Menghadapi matahari terbit. Untuk mensyukuri ciptaan Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan cahaya kebesaran keagungannya ini muka bumi ini terang benderang dan ada kehidupan. Hakikatnya apa? Ini luar biasa peradaban Sunda ya Kang. Artinya apa? Siapapun orang yang sudah bisa memegang lubang 9 dalam dirinya, mencengkeramnya, memegangnya kan, mendudukinya, menginjaknya, melangkahkannya secara lurus, itulah ciri maung. Tapi maung di sini siloka, manya manusia, ungunya unggul. Jadi ciri manusia unggul, manusia yang berkualitas. Jadi maung itu bukan maung harimau ya, sahabat, bukan. Nah, inilah lubang yang paling besar aja nih cabdak ini. Kita membohongi orang tua, membohongi istri yang beristri, membohongi suami yang bersuami, membohongi teman. Jangan harap kita menjadi manusia unggul, manusia dusta, manusia bejat, pembohong, tidak amanah. Kalau orang-orang ini kita arahkan secara baik sesuai dengan arahannya, kan itulah ciri manusia unggul. Sehingga sekatnya apa? Hak dan batil. Sederhana.
Oh luar biasa kan, padang itu terang itu cahaya nur, sehingga kalau kita menggali ilmu keilmuan yang ada Gunung Padang ini bisa terang hati, terang pikiran, ternyata keyakinan tambah kuat. Nah itulah doa kita itu akan lebih mudah gitu kan untuk terijabahnya, karena dengan keyakinan kepada siapa? Ya kepada Gusti Allah lah gitu kan, bukan sama eyang, bukan sama luhur itu mesti itu. Nah adapun kepada luhur itu kita menghormati, menjaga peninggalannya kan begitu. Dipupusti cek bahasa nama. Nah untuk sahabat sarjana iseng, ini kita udah berada di lantai 4 ya, atau halaman tingkat 4, yang mana tadi saya jelaskan di lantai 4 ini halaman yang paling batunya sedikit, paling kosong. Ini hanya rumput kan luas, ini di pagar. Oh iya, ini ya. Ini gerbangnya di sini. Gerbangnya sini. Ya ini yang saya katakan batu pengujian. Nah ini batunya. Nah kenapa saya ikat nih, saya pakai ini? Karena dulu sempat ini booming, Iya, viral, mungkin dari pendengar. Soalnya ya diangkat itu ya. Di pangku diangkat. Oh, iya. Dengan dalih apa? Kalau kita memohon sesuatu, kalau batu ini keangkat, Kan aduh, terkabul. itu Ya. bahaya itu. Ya dulu seperti ini. Betul, saya tidak mau seperti itu. Yang namanya Gak ada Gunung hubungannya Padang, Pak ya? tidak ada hubungannya. Ini kan lepas spiritual, bukan fisik. Boleh batu ini dimediasi, bukan diangkat sampai tenaga dikeluarkan, tapi hanya untuk menyambungkan rasa atau unsur yang terdapat pada antaranya batu ini. Kenapa ada garis ini? Nah, garis ini tembus ke bawah nih sini. Di sini nih kan. Oh ya Ini sahabat ya, kan. ada garisnya Ini di sahabat. sini tuh. Mm-mm. Kita arah kiblat kan. Ini mengikuti arah kiblat ke sana itu. Ini garis ini. Ini timur. Nah, kenapa ada titik? Cuman ini saya nggak dicek waktu itu. Sebenarnya ini bagian ke sana. Oh gitu. Nah, jadi biasanya begini sini nih. Nah, sekarang nggak apa-apa lah. Gini. Nih, ini kan. Nah, Titik itu ya. ya boleh kita spiritual atau ritual. Nah ini maksudnya apa? Ini bacaan dari kanan ke kiri, jangan disebut ya, Ya, dari ya. posisi kita nih, jangan sini. Iya. Satu huruf, dua huruf sama satu huruf. Oh, iya. Baca dari kanan ke kiri, Iya, iya. hanya kitab Al-Quran lah yang baca dari kanan ke kiri. Semua tulisan di dunia dari kiri ke kanan, Iya, iya. ya. Tapi harus satu paket, kanan dan kiri. Sebelum disatukan, baca lagi ini. Tadi mah itu hak sang penciptanya, Iya. Khalik dan makhluk kan. Iya. Nah, ini siapa yang dimuliakan baginda? Iya, iya, iya. Iya, iya. Kan? Nah itu harus satu paket, kan lahir batin kan, jiwa dan raga, bumi dan langit, Khalik dan makhluk dan Khalik. Nah ini juga dibelah sama, termasuk badan kita juga dibelah simetris. Nah jadi ini apa, kanan dan kiri kan, satu kan, bikin segitiga kan. Nah tapi harus paham, segitiga ini harus diisi dengan apa, itu kan ada keilmuannya, harus diisi dengan apa segitiga ini, nama-namanya kan. Itu istilah Sundanya ada, secara Islamnya syariatnya ada itu kan. Iya, iya. Baru kita tutup mata untuk kefokusan. Nah itu kan kuatkan dengan sugesti kita dengan doa, bukan halusinasi, beda. Halusinasi dengan sugesti beda. Iya, iya. Nah, Benar, benar. paham ya? Iya. Nah sugesti itu menguatkan doa-doa kita dengan keyakinan tetap. Itu bisa langsung baca, lihat gitu. Izinnya itu ada dalam istikharah sebenarnya. Itu luar biasa. Nah untuk mediasi ini tidak apa, bukan rekayasa kan, saya belum kenal sebelumnya. Iya. Untuk nyoba aja gitu kan, apa yang dirasakan akan terasa terhadap tubuh. Dan ini bukan mistis, saya tidak Ini real ya Pak ya? real. Cuma sekedar Nah, mitos. coba mungkin akan inilah coba Kang, cobain. Karena tadi udah tahu kan. Oke sahabat, kita Yang, coba silakan coba. gini ya Pak ya? Nah, sambungkan dengan kiri. Gini? Ya, satukan. Ya itu. Tadi udah tahu kan maknanya ini kan? Iya. Udah cukup rapatkan. Ini rapatkan semua. Itu ada makna biar sempurna kan. Nah ini kan ini lebih Oh, ngeri ka dia. lebih ke hati ya. Ini ada tekuk yang tengah. Nah, rapatkan. Nah punten asal kita buka karena koneksinya asal kita dibuka sebenarnya. Nah biar koneksi dengan alam dengan bumi. Sekarang tutup mata. Ini bukan rekayasa. Buang dalam pikiran apapun yang negatif, pikiran beban hidup apapun, kosongkan. Hanya ingat kepada Sang Pencipta Gusti. Satukan dengan unsur yang di bumi, air dan tanah, dengan api yang di atas, dan pembawanya angin. Sekarang tempat ini menjadi adem, sejuk. Akan merasakan sejuk dan angin datang sekarang.
dari belakang ini terasa sejuk sampai ke tulang bagian belakang ke sumsum, dan semua merasakan yang di sini sekarang sejuk karena ini angin datang. Ini bukan gaib, ini nyata terasa. Silakan dalam hati berdoa memohon kepada Gusti perantara hakikinya tetap yang menciptakannya, karena ini bendanya wujud bukan mitos, bukan mistis, ini wujud ciptaannya. Nah, akan rasakan dari batu tersebut ke pori-pori tangan seperti kesemutan. Semakin yakin sugestinya, rasa itu satukan dengan darah, alirkan ke sekujur badan dengan daging dan sampai tembus ke tulang sampai ke sumsum, dan sekarang akan merasa hangat karena perpaduan tadi 4 unsur. Semakin hangat, semakin hangat. Tarik nafas dari hidung, buang ke mulut. Sekali lagi tarik nafas, buang. Sekali lagi tarik yang dalam dan tahan nafas. Berdoalah dalam hati sekuat nafas yang baik, yang positif. Karena muslim, doa dengan yakinnya, tutup dengan Al-Fatihah dalam hati. Kalau sudah, lepas tangannya, buka mata, tenangkan, buka mata, lepaskan, dan tengok ke langit. Hajat terang benderang di langit, lihat. Mau siang mau malam sama aja, nggak bisa di Gunung Padang ini. Siang juga sama terang. Sabar. Bisa di sini. Ya. Nah, untuk rekan semuanya, kita sekarang sudah berada di level tertinggi, yaitu level kelima. Di level kelima itu ada yang namanya singgasana, dikenal dengan singgasana raja. Menurut mitosnya singgasana yang Prabu Siliwangi, itu menurut cerita masyarakat dulu. Nah, jadi ini tempat persinggahan raja zaman dulu. Jadi dari 1, 2, 3 saatnya di 5. Ini dari 4 tadi di sini. Jadi istilahnya kan 4 sehat 5. Nah, ini untuk kesempurnaan itu kan. Maksudnya apa? Jadi tadi step by step dari 1 hingga 4 udah kita kuasai kan, sudah kita jalankan, baru mendapatkan Sempurnaan di sini. betul. Nah, dan di sini itu ritualnya seperti apa? Menghadap ke satu batu itu menhir atau batu tegak. Oh, yang itu ya. Dulu sebagai simbol pemujaan, bukan memuja batu, itu dulu berdiri. Nah, artinya melambangkan keesaan ketunggalan, tergantung diri. Kan diri orang-orang gini. Oh iya. Hakikatnya tetap kan. Nah, tapi kurang kita harus dapat restu itu rama, ini ambu atau yang ini? rama, ini tempat ambu atau Sunan Ambu, itu Sunan Rama dari dulu. Sunan Ambu, Sunan Rama atau Ibu Agung, Bapak Agung. Nah, itu. Nah, di sini ini kita, karena adanya kita ini, karena ada beliau. Artinya apa? Kita bicara jangan di Gunung Padang, ini kan hanya simbol. Ya. Dimanapun kita berada, nggak mungkin ada kita tanpa kedua ibu, Ya. bapak kita. Ya. Ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusui kita, bapak kita yang banding keringat menjaga kita, merawat, bahkan meneteskan keringat darah untuk mengurus nafkah kita. Nah, artinya apa? Harus apa kita terhadap kedua ibu bapak kita? Kadang-kadang kita tidak tahu terima kasih sama orang tua. Nggak mungkin ada kita tanpa ibu dan bapak kita, kan begitu. Nggak mungkin ada ibu dan bapak kita tanpa nenek dan kakek kita. Nggak mungkin ada kakek dan nenek tanpa buyut dan bau. Disinilah tempatnya bau. Nah, dan seterusnya. Nah, tapi ini sampai batas bau aja di 5. Karena kita di bawah, yang 2 bukit itu bapak, yang ketiga ada pohon itu kakek, yang barusan itu di 4 itu buyut, di sinilah bau. Sehingga bau itu apa? Luar biasa bau itu tahap 5 itu. Nah, sehingga bau beliau itu ini bau di atasnya lagi. Rama dan Ambu, Sunan Ambu, Sunan Rama, tapi bukan Sunan Wali. Oh iya. Sunan di sini susunan. Susunan ya.
Artinya kita harus taat, patuh, hormat kepada kedua ibu bapak. Karena anak yang soleh-soleh apa? Yang anak yang selalu menjaga kedua ibu bapaknya dan mendoakannya. Baik masih ada, apalagi sudah tiada. Itu hak kita selalu mendoakan. Nah, alangkah baiknya ketika di sini itu lebih nuansa lebih susah lah untuk dijelaskan. Misalnya di antara akang iya ayat ibu atas pupus, saya ramah atas pupus. Suatu ketika malam kita di sini duduk untuk tirakat, untuk mengingat nangis biasa kan. Ayah payun entah payun yang orang diperemkan telah kalahkan lebih tanggung takap tanggung jelas. Itu seperti anak kan. Sungkem teh orang teh sungkem. Saya juga doa. Justru maka Gusti ya Allah. Ibu abdi bapak abdi saya mulia kajati mulang ka asa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pamugia ya Allah. Dicaangkeun di alam engana di alam kubuna wal alam di alam mana alam engana dicaangkeun dipadangkeun diluaskeun ditampi ama kasayana dari doa sinang rahmat Gusti Tuhan sang pencipta alam. Al-Fatihah. Itulah yang namanya tawasul dan salawat dan tawasul. Hikmahnya insya Allah kan tanpa kita memohon apapun itu dan kebaikan kita nanti kan Allah Maha melihat. 2, 3. Oke pemirsa, tadi sudah berbincang-bincang bersama juru kunci atau narasumber dari Gunung Padang, Pak Nanang. Ya. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan informasi wawasan luas buat kita semua, terutama buat rekan-rekan yang ada di sana. Nah seperti itu tadi cerita atau silsilah Gunung Padang. Terima kasih banyak Bapak, semoga bermanfaat, semoga kita diberi kesehatan. Bapak sehat selalu Bapak. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi bersama Sarjana Alam Gaib.